oh aku gak pantas nih jadi pemeran utama gitu. Oh kayak gitu. Ketika ada kata-kata kayak gitu. Sempat gitu. bahkan itu ada orang ngomong langsung di depan mukaku dan kamu kepancing emosinya. Iya pasti. Dan ketika kamu kepancing emosinya, you will never know what kind of damage you will cause. Parah banget, aku baperan banget. Kapan niki mari? Nanti Kuek lho, ojo apa rabi? ojo wis kuek lho. Kator kan ya, diowe. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Palasa. Dan saya Bian Briliante. Kita masih ada di Lokananta Kota Surakarta, Solo. Terbaik. Solo. Kita dapat support listrik loh dari Lokananta. Terima Ya, kasih terima banget. kasih, Lokananta. Terima kasih Lokananta. Jangan Support tempat juga. support Ya. tempat. Ini kalau kursi ini dari Elo Elo Kopi. Coffee. Ini dipinjemin ini Om. Oh gitu, dipinjemin. Kursi juga. Kursi yang Wah, terima kasih Alo Kopi. Elo Kopi. Terima kasih Mas Jakob. Sing duwe. Kenal Dia juga kenal. ya, Dia boleh. Dia kenal. Boleh. Tapi jangan lupa di Lokananta ini kalau teman-teman dalam waktu dekat akan berkunjung ke kota Ya. Solo, gitu kita di Lokananta akan ada festival apa Lokananta ya? Ya. Di tanggal 26 Oktober. Oktober. Teman-teman kesini aja, itu banyak UMKM dan segala macam. Dan Lokananta nih pas banget sama bintang tamu kita yang bisa menjelasin. Denis Adiswara, legend bro. Adiswara. Oh, suaraku hilang ya, maaf ya guys. Podcast keberapa ini kira-kira sudah? Sebenarnya hari ini podcast pertama, cuma suara saya hilang gara-gara ini nih adu acting sama bapak satu ini. Kemarin Teriak-teriak. Teriak-teriak. Padahal katanya kalian temenan. Iya, teman. Cuma kan kalau di adegannya itu kita menjadi teman tapi mesra tapi musuhan gitu. Iya. Bromance. Iya, bromance. semacam bromance gitu. Tapi Jangan lupa. nggak mandi bareng ya? Nggak sampai lah. Belum. Itu besok kali itu. Iya. Dikali misalnya. Itu bagus tuh koreografinya nanti Benedictivity. Koreografi. Jangan lupa teman-teman, kita lagi di kota Solo karena kita masih mengerjakan proyek film Cocote Tonggo. Cocote Tonggo. Calon penonton 3 juta. Amin. Di mana Cocote Tonggo itu pemeran utamanya Om Denny sama Ayu Sita. Oh. Gitu. Pasti laris lah, Bro. Ya, Pasti muka-muka laris lah, ya. Bro. Pokoknya dukung aja terus. Didoain yang baik-baik. Amin. Gitu. Ada kabar magic di proyek ini. Ya. Bayu Skak sama Tobali ya, featuring Ya, Tobali. Tobali. Tobali itu berhasil menemukan Heeh. turunan dari mbahku. Yang jadi istrinya Om Denis itu Ayu Sita. Oke. Ibunya itu namanya Ibu Sundari ya. Ya. Penyanyi Keroncong legendaris. legendaris. Ya. Dia jadi ibu Murni. Oke. Itu yang diperan kalau Ayu Sita. Oh. Heeh. Murni itu Ayu Sita. Iya. Betul. Dan kamu tahu nggak? Ayu Sita sama Ibu Sundari yang ibu dan anak di film ini. Oke. Ayu Sita dan Bu Sundarnya ibu dan anak di film Iya. ini. Oke. Adik emang beneran secara terah. Betul. Akarnya ya, akar family-nya ya. Akar family-nya di situ. Dan dia juga saudara juga. Saudara sama Saudara aku juga. juga. Aku kan pernah cerita yang mbahku darah biru itu. Nah mereka ternyata cucu-cucunya mbahku yang itu. Oh. Jadi pas banget. Iya. Reuni keluarga, men. Iya. Magicnya Cocote Tonggo dan Iya. hari ini Saya tambahmu itu bukannya kiai apa lho, yang dari ibu. Oh, ini yang dari bapak. Yang dari bapak itu Ya. yang pesariannya di Sidoarjo. Yang seniman-seniman itu akhirnya. Iya, Munculnya dari ternyata situ. jatuhnya ponakannya seniman. Tapi kalau dulu terahnya itu Bupati Sidoarjo, terus Kejari gitu. Loh ya benar, karena biasanya itu seniman-seniman itu mencalonkan diri menjadi bupati kan nanti. Waduh. Oh iya. Iya, Karena kayak penyanyi tuh suaranya kan tinggi. Benar. Jadi dipakai untuk pemilihan. Betul. Iya. Cuman butuh tinggi nggak butuh merdu kan. Ya, butuh banyak sih suara. Suaranya butuh banyak. Tapi hari Denis Adiswara lo respect. Alah, tapi terima kasih sudah diundang ke sini. Oh, sumpah Om, aku tuh sebelum proyek ini jalan ya, di kepala aku tuh banyak sekali pertanyaan.
banyak sekali situasi aku harus berhadapan dengan seorang Denis Adiswara beradu. Seorang senior di dunia. Iya, legend. Layar lebar. Tidak setua itu. 41 yang nanti jam 12.42 kan. Ya. Mau ulang tahun. Waduh, disiram apa ini? Jangan Waduh, besok syuting pagi. Besok syuting pagi. Besok syuting pagi. Iya, betul. Ya jangan disiram bensin, tolong. Kalau aspal nggak apa-apa ya. Bukan maling. Banyak sekali simulasi kejadian yang akan terjadi. Ya. Aku harus merespon apa dan segala macam. Ternyata di hari pertama berjumpa, Reading ya berarti ya. reading Iya. tidak ada sama sekali. Aku berjumpa Om Denis tuh kayak ya ada orang lain cerminanku yang ya udah kita sama-sama kayak setara aja gitu. Ya, iya memang perlu ditinggikan apanya lah, emang setara semua lah. Asik. Ya kan semuanya pada mau bikin film bareng-bareng ya semua ya sama-sama aja lah. Om Denis pernah nggak mikir suatu malam gitu, aku Iya. udah di titik ini ya gitu. Kalau pertanyaan itu iya. Tapi biasanya ada satu statement tambahan. Oh, aku sudah di titik ini hidup ya. Oh, hidupnya. Hidupnya. Oh, aku sudah sampai di titik hidup yang seperti ini ya. Gitu loh. Oh, berarti Denis Adiswara sangat realistis. Aku biasanya sangat realistis karena dulu saya jebolan hopeless romantis. Dulu saya hopeless romantic kawan-kawan gitu. Akhirnya jadi realistis saja. Ya. Hopeless romantic itu biasanya jatuhnya secret admirer. Ya, gitu. Oke. Secret admirer, terus habis itu apa? Yang katanya apa? Love language-nya apa? Kalau hopeless romantic itu Act of service. act of service gitu loh. Itu Aneh. dulu saya segitunya. Oh iya, Iyalah. Om Denis asli wong di Zoom. Sakjane aku toko Malang. Aslinya malah. Aslinya Malang. Tapi gak ada logat Malangnya sama sekali. Ya, because I was raised in Jakarta Selatan. Ya. Wah, Jaksel. Ya. Nah, ketika bertemu orang yang baru di profesi yang sama atau profesi yang berbeda, Iya. ada nggak dari Om Denis sendiri yang mengontrol pikirannya untuk ini butuh diimbangi nih? Atau Om Denis sekarang nih, ya udah Denis tuh seperti ini gitu. Oh, kalau aku tuh biasanya gini. Aku udah tahu, pertama aku udah tahu aku tuh seperti apa orangnya. Tapi kalau aku ketemu sama orang baru, biasanya aku akan lebih banyak mendengarkan. Aku lebih banyak mendengarkan. Aku pengen tahu lawan bicaraku ini orangnya seperti apa dulu, gitu Oke. loh. Mungkin aku sudah pernah melihat dia di televisi. Mungkin aku sudah pernah melihat dia di lain kesempatan sebagai temannya teman. Oke. Tapi kan belum pernah sedekat ini, gitu loh. Jadi yang aku lakukan biasanya adalah mendengarkan. Cuma bukan berarti aku pasif loh ya. Iya. Justru aku banyak tanya, Oke. gitu loh. Atau aku mancing-mancing pembicaraan gitu. Entah itu tentang hobi, entah itu tentang film favorit atau apapun. Banyak mendengarkan ini berarti kan apa ya? Salah satu cara untuk mengumpulkan data mungkin Om ya. Biar Iya. bagaimana ini lanjut obrolannya. Betul, itu kan primary data sebenarnya. Oke. Kita mulainya sebenarnya gini. Setiap kali saya ketemu orang itu kayak saya ada mini skripsi di kepala saya. Oke. Oke, ini adalah latar belakang masalah. ada judul. ada hipotesanya juga. Ya, ada hipotesa, ada latar belakang masalah. Hipotesa adalah pertama kali aku ketemu Firsa orangnya A, Oke. gitu. Tetapi aku tahu latar belakang masalahnya adalah aku belum begitu mengenal Firsa. Oh. Sehingga Ada Aku- proses penelitian di situ. Aku harus menggunakan teori tertentu, yaitu bertanya-tanya, metode bertanya-tanya untuk mendapatkan Data yang informasi, lebih akurat. data yang lebih akurat, data first hand, langsung dari kamu, gitu loh. Oke. Sekaligus didukung oleh data-data tambahan dari orang lain. Oke. Jadi saya akan menanyakan teman-teman Anda yang cepu gitu loh. Data Anda. Oke. Aku percaya metode itu yang sangat luar biasa dan positif ya, karena dari syuting hari pertama reading aku berjumpa Om Denis selalu menjadi sosok yang asik dimanapun. Pertanyaannya, pernah nggak capek seperti itu? Capek gini, aku nggak merasa diriku asik loh ya. Aku Oke. cuma seneng. Ih, suaraku jelek banget ya ternyata ya. Suaraku jelek ya. Kenapa? Om Denis jarang podcast dah?
Jarang podcast. Jarang, nggak ada yang ngundang gimana? Enggak, kalau nonton filmnya sendiri kan bisa kedengaran itu suaranya kayak apa. Oh iya, tapi kan biasanya kan didubbing ulang. Kayaknya besok didubbing ulang. Suara aku habis sih. Nggak ada waktu. Oke, nggak menganggap diri asik. Aku nggak menganggap diri asik. Aku selalu menganggap bahwa apa ya? Kalau aku datang ke suatu tempat gitu ya, itu pasti banyak orang-orang yang punya tujuan pribadi dan tujuan bersama. Oke. Itu dulu. Oh, paham. Ya, ketika aku datang ke tempat syuting, tujuan pribadi mereka masing-masing. Aku nggak tahu persisnya, tapi Oke. biasanya adalah untuk bayar tagihan listrik, ya kan, atau beli makanan kucing gitu. Itu temenku. Biasanya Iya kan? biasanya orangnya agak gondrong ya. Itu anakku. Oke. Nah, dan macam-macam lainnya lagi Benar. kan. Dan gitu. itu nggak ada yang salah dengan itu Dan ya. itu nggak ada yang salah karena itu Oke. kan emang tujuan pribadi masing-masing. Iya. Iya. Tapi tujuan bersamanya adalah berkarya, bercerita bersama. Oke. Mediumnya film, makanya syuting. Mm-mm. Gitu loh. Nah, di situ ya tujuanku karena aku tahu itu mereka semua masing-masing punya tujuan dan mereka punya effort yang dikeluarkan. Jadi ya aku nggak mau macam-macam. Aku justru pengennya menyemangati gitu loh. Oh. Fungsinya buat apa? Ya kalau aku datang ke tempat syuting atau tempat acara pekerjaan gitu. Iya. Kalau mukaku kusut gitu loh ya. Heeh. Yang lain ntar ikut kusut gitu loh. Kalau aku datang takutnya ya, kalau aku datang terus senyum, insya Allah yang lain juga ikut senyum. Oh. Gitu loh. Kan katanya emosi bisa menular, betul gitu Pak? Benar. Aksi mengandung reaksi. Bener nggak sih gitu? Benar nggak? Pi, ditanya sama orang tua. Iya, maaf. Itu bisa gitu nggak sih kalau Ya, misalkan bisa. aku bisa gitu kan? Bisa menginfluence. Jadi apa yang kita tampilkan itu juga mempengaruhi situasi. Gini, kalau kita berada di situasi yang happy, situasi yang ada orang yang influence, tergantung siapa ya sebenarnya. Iya. Apakah orang itu adalah orang yang influensif atau enggak? Kalau orang itu tidak influensif kemudian tidak signifikan ya tetap mengganggu. Bahkan yang tidak Iya. bahkan yang tidak signifikan pun tetap mengganggu. Misalnya ada di situasi ini ada kameramen BT gitu ketika salah gitu ya. Ya dia mungkin bisa digantikan oleh kawannya, tapi situasi itu cukup mengganggu. Tapi memang apalagi emosi itu terjadi dan ditularkan oleh orang yang influensif dan signifikan, ya pasti menular gitu. Oke. Ya Berarti itu. benar ya? Bener. Oke. Ada pertanyaan lagi. Gatel banget aku. Ya kan kamu capek apa enggak kan tadi? Ya. Ya kadang-kadang ada capeknya, makanya aku ada me time biasanya. Gimana? Kalau kamu Oh. mungkin orang-orang nggak tahu, tapi Nggak kadang-kadang pernah tahu tuh aku. suka tahu-tahu mojok mana merem tidur. Itu cara aku ngecas. Oh, makanya podcast ini tadi aku butuh tidur 30 menit tak putar. Mas Furi aja yang duluan ya. Om Dennis butuh tidur gitu. Bukan karena aku tua juga ya. Iya. Aku Tapi tidak itu tua ya. Aku tidak tua. marah-marah. Tapi itu proses apa yang terjadi di tidurmu yang enggak lama itu 30 menit mungkin sejam? Apa yang dilakukan Om Dennis? Biar mungkin kita juga bisa menggunakan metode itu untuk mencapai atau bisa mengusir rasa capek itu gitu. Ya tidur. Tidur Apakah aja. itu ada tidur aja. apakah itu ada hubungannya sama sosial energi yang Iya. kemudian kalau aku harus bertemu orang itu butuh tenaga yang lebih banyak. Iya pasti butuh tenaga kan. Iya. Gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita ketemu orang sebanyak mungkin, kita harus menghafal dia punya nama, kita harus juga mendengarkan dia berbicara dan bagaimana kita harus bereaksi. Itu juga memakan energi. Ditambah lagi tadi kan juga emosi kita juga bisa nular kan, gitu loh. Kamu merasa bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang positif. Iya, gitu loh. Kenapa kok tanggung jawabnya menurut Om Dennis ada di Om Dennis? Sebenarnya tanggung jawabnya nggak cuma ada di aku. Tapi kenapa sekuat itu untuk membentuk itu? Oh, kenapa? Aku mikirnya gini. Kalau orang lain nggak bisa tak kontrol emosinya gimana. Oke. Aku tidak bisa mengontrol kondisi hati orang lain. Oke. Aku tidak bisa mengontrol orang itu mau bereaksi seperti apa. Yang bisa tak kontrol aku sendiri. Oh, oke. Maka dari itu tanggung jawabnya lebih baik dilimpahkan 100% ke kita. Ya, Oh. aku sih mikirnya gitu, sesimpelnya gitu. Kalau ada orang lagi ngobrol dia sedih dan segala macam,
mungkin aku juga bisa merasakan kesedihannya dia. Cuma jangan sampai aku ikut terlalu sedih juga. Iya. Jangan sampai kepancing juga. Nanti yang ada kita malah nangis-nangisan bareng Iya. dan tidak ada solusi malam Iya, itu. Yang ada malah keseret emosinya sampai besok. Oke. Gitu loh. Kita ya harus bisa apa ya? Bereaksi yang seproporsional mungkin lah. Oke. Kamu tipikal manusia yang detail juga ya Mas ya. Pemikir yang detail juga. Parah. Menurutku tapi nggak tahu ya bisa Ya, dijawab ya. aku kok sotoy Kan banget. kita tanya. Aku tanya. yang sotoy maaf. Tanya. Enggak. Sekali lagi jangan psikologi banget ya ini Iya, ya. enggak psikologi Jangan- banget. iya. Enggak, Psikologi kita banget. takutnya terlalu mengarah ke sana Om. Enggak, emang enggak. Aku tuh orangnya detail apa enggak ya? Enggak juga sih gitu loh. Aku malah seneng ada hal-hal yang gini. Oh mungkin gini. Ah, coba Mungkin gini. dicari. Aku mungkin cukup detail untuk melihat sesuatu. Hmm. Cuma aku orangnya tidak terlalu perfeksionis. Aku ngeliat sesuatu detail, sebisa mungkin detail. Tapi kalau aku menemukan hal yang tidak perfect pada sesuatu, well that's okay. Toleransi terhadap kesalahannya cukup ada lah ya. Ada gitu loh. Jadi ya aku itu yang bikin hidupku agak enteng gitu loh. Iya, benar. Iya, benar. Aku mikirnya gitu. Ini umur 41. Dibawa lagi umurnya ya. Enggak, maksudnya dengan Gak kelihatan sorry. Iya. Dibawa lagi umurnya ya. oh, aku lihat udah di situ kayak 335 lah. Alhamdulillah. Nah ini bukan Energinya, menjilat ya, iya. bukan menjilat ya kita ya. Aku yang 30 disilat beneran Mike ya. Aku yang 30 energiku tuh bisa ketarik sama Om Denis yang seharusnya kalau 41 pada umumnya yang di Iya. luaran sana, aku akan cukup boring untuk berbicara dengan mereka gitu. Oh, ya aku ada sisi-sisiku yang boring kok. Iya, ya, Tenang aja. mungkin. Ntar ketemu kok. Cuman ya mungkin aku udah ketemu, cuman beberapa part banyak sekali ruang yang ketika aku nggak kuat Om Denis yang ngisi, ketika Om Denis nggak kuat aku menemukan celah itu yang dimana biasa itu berangkat dari ketulusan dan kejujuran ya gitu. Ya, mudah-mudahan ya gitu loh. Oke. Karena aku ya capek pada diri sendiri kan bohong pada diri sendiri kan capek gitu Capek, loh. benar. Capek gitu loh. Nah hari ini Ya. kita tahu bahwasanya nggak usah GR dulu, Ya sih kasih. nama doang ini bukan Anda, nama doang. Denis Adiswara adalah aktor ternama di negara kita. Nggak bisa dipungkiri dong. Jangan jadi Denis hari ini, detik ini. Iya dong. Ya kemarin aja ada yang tanya, wah ini pasti Denis mepet gitu. Mini mame. Minimal. Ada yang Kenapa ada ada yang mencoba so akrab ada tapi salah. meme. Gitu. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya tapi nggak apa-apa. Om Gitu. Denis juga nggak marah. Berarti kan memang Denis Adiswara ini memang kalau dibilang namanya sudah sebesar itu. Berbanding terbalik dengan pemikiran Om Denis yang selalu realistis untuk turun ke bawah, mengimbangi ataupun mencoba untuk membaur dan segala macam. Ya. Menurutku dua hal ini ketika disatukan, hal yang paling akan terjadi adalah arogansi dari orang lain. Oh, jadi ada orang yang sombong ke aku gitu. Yes. Pernah nggak? Ada orang yang sombong ke aku. Oh, pernah ada. Arogan aja lah. Arogan pernah ada. Ada ya? Gimana itu? Ada. Pacarnya temen. Oke. Pacarnya temen. Aku sambil memahami situasi dan pertanyaannya Ya. ini. Oke, Ada. dengan adanya nama Denis Adiswara, itu efeknya adalah orang yang tersenggol gitu maksudnya. Bukan. Bukan. Karena kalau aku bilang dia aktor ternama, dia pasti nolak gitu Oke. loh. Makanya ini tadi tak bisa. Denis itu udah aktor ternama. Tapi dia juga punya pemikiran untuk energinya tuh dihabiskan untuk mencairkan suasana Oke. terus kan. Badut tongkrongan lah. Oke. Istilahnya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Otomatis nama sebesar itu dengan karakteristik sehumble itu, orang yang nggak tahu untuk tahap yang lebih tinggi ini bisanya kan lebih ngepres. Oh. Karena dia badut tongkrongan, tak apa-apain lucu nih. Misalnya gitu kalau dari segi iya, komedi. Nah, ini cuman simulasi di pikiranku aja gitu loh. Paham pertanyaannya? Paham. Nah, sekarang dijawab Om Denis. Pernah nggak? Pernah jawabannya. Pacar temennya. Iya, pacar temanku. Oke. Oke. Apa yang temennya kan terjadi banyak waktu- ya maksudnya ini ya. Jadi pacar temanku ya pernah ngomong kayak apa ya? Intinya mempertanyakan, emang lu ngapain aja selama ini? Kok cuma gitu-gitu doang gitu. Apa Gitu. yang
paling menyenggol kalimat itu gitu-gitu doangnya Ya atau gitu-gitu keraguan? doang gitu. Enggak. Dia ngomongnya ya elah achievement lu tuh cuma segitu-gitu doang gitu. Oke. Itu achievement yang sudah lewat. Oh, oke. Iya, dia merasa bahwa apa masa yang lalu dilakukan is masa lalu lah iya, gitu. apa yang dilakukan sekarang itu adalah is the future gitu loh. Yang lo lakuin tuh dan itu udah lewat itu gitu loh. Apa sih ya gitu. So yesterday itu ya. Iya, aku digituin. Ya, Oke. ketika aku ngerespon aku cuma ya mungkin aku tidak seperti teman-teman komika ya. Aku bener melongo aku loh. Gitu. Oh gitu. Denis Adiswara ada nge-freeze ya. Iya, iya. Dia mungkin nggak nonton film jomblo kali ya. Ya mungkin dia lebih muda karena Ya. dia lebih muda, kan, gitu. Ya. Terus aku ngeliatin ke temanku kan. Loh iki apa ya ngono. Ya di mataku tuh kayak iki apa ya? Ya, Gitu iya. loh. Temanku juga yang kaget. Oke, enggak Gitu loh. expect juga. Terus aku ya udahlah ya gitu. Oh, ya udah lagi lebih sibuk kan ya udah monggo. Aku juga mau ke sana dulu gitu. Oke. Om Denis berarti memilih pamit ketika berjumpa dengan situasi yang seperti itu, yang dimana itu sebenarnya konsekuensi loh dari nama besar Denis dan Humble tuh konsekuensi. Harusnya eksklusif bro. Harusnya aku eksklusif. Iya kan? Eksklusif gimana? Eksklusif yang ya mungkin agak membatasi apa dan segala macam gitu loh. Dengan nama besar itu ada jaim-jaimnya. Iya. Kayak singa. Senior-seniornya gitu. Singa bermain nama puluhan kucing. Satu singa bermain nama puluhan kucing Iya. akan sangat rawan di hari ke-7 atau ke-8 si kucing itu ngelunjak. Iya. Iya. Nempeleng gitu. Iya, gitu Ah, kan. Dan itu kan konsekuensi berarti Om. Iya. Dan segampang itu Om Doni lebih milih pergi daripada terbawa rasa sakit hatinya ke situ. Apa kerja otak seperti apa dan hati seperti apa? Seharusnya itu kan perlawanan kalau menurutku ya. Iya, Gitu. dilawan aja gitu Iya, kan. iya kalau menurutku. Ya kalaupun itu terjadi di aku misalnya, kamu nggak tahu apa yang terjadi di aku dan prestasimu nggak sebesar aku ketika di bidangku, aku akan menjawab itu. Tapi Om Denis lebih milih pergi. Oh ya aku pergi aja. Karena benar kata kamu, ketika ada singa di tengah sekumpulan kucing, kan kucingnya banyak, nggak cuma dia doang kucingnya. Ya aku cari kucing lain. Oh. Yang bisa tajak temen. Aku ngejat saja dia, boleh ya? Iya. Berarti Om Denis lebih gampang memaklumi orang goblok yang lagi berisik ini pergi daripada membenarkan. Ya biarin dia goblok aja. Iya emang gitu kan. Loh capek lo ngasih Iya. tau orang lagi goblok. Dia memang Capek ngasih tahu orang lagi goblok. iya. Loh biarin. Menjadi goblok saat muda itu memang fase. Wah iya benar banget tapi ya. Menjadi ya. goblok pada saat muda itu memang fase yang harus kita lalui kok. Aku ya tahu pernah goblok kok aku. Iya. Gitu loh. Oke. Ya mungkin fase gobloknya dia lagi goblok-gobloknya banget gitu kan. Kadarnya harusnya 100 ini 400 gitu. Iya. Jadi yang aku lakukan adalah daripada aku capek-capek, kamu lagi goblok loh gitu. Oke, sepersekian detik ada nggak di dalam pikiranmu bahwa tersinggung gitu? Lebih ke kaget aja gitu loh. Kalau- Secara pride ini, anjing lu nggak tahu gua anjing gitu. Enggak. Oke. Ya ngapain? Oke. Lah orang goblok kok dimasukin hati. Iya. Ya, ya tahu. Oke. Ya kan itu aja gitu. Ya mode hemat energi banget sih memang. Iya. Mungkin itu kenapa ya memang mode hemat energi. Iya. Karena aku tahu gitu loh. Di dunia ini kan yang paling berharga itu kan waktu kan. Iya. Gitu loh. Aku nggak mau ngabisin waktuku Iya. buat memperlama proses menjinakkan orang goblok gitu. Iya. Biarkan itu peror saja. Dan emosional cost-nya tinggi itu. Iya, cuma gini loh. Yang aku percaya adalah karena aku juga pernah goblok ya. Yang aku percaya adalah orang goblok suatu hari akan jatuh gara-gara tindakannya sendiri. Oke. Disitulah dia belajar. Oke. Dan ketika dia belajar dia lebih mau mendengarkan. Oke. Baru di situ aku mau datang. Masih mau datang lagi. Kalau dibutuhkan, kalau nggak butuh ya juga nggak apa-apa. And that's okay. Oh. Dan ku akui beberapa tahun kemudian orang tersebut ya
Pasti satu. Ya enggak. Kesandung lah Udah. minim. Enggak, udah sempat kesandung mungkin ya, dan aku ngeliat beberapa beritanya dan segala macam, dan aku dengar dari apa teman-teman. Oh ya udah, dia udah lebih baik. Ya why not? That's good. Dan aku masih tetap menyapa dengan baik dan senyum kok, ngobrol atau apa. Tidak ada yang berubah dengan apapun meskipun sempat terlontarkan gitu. Iya. Gimana cara kerjanya kepala Denis Adiswara saat mendapatkan kritikan keras mungkin? Kalau kritikan keras dapat. Kalau Itu kerjanya gimana? Masuk ke pikiran dulu langsung mencari benarnya gimana? Atau masuk ke hati dulu? Anjing, nih orang nggak tahu kondisiku nih. Aku mau Diterjemahkan coba. Aku mau menerjemahkan bahasanya Mas siapa ini? Miftahul. Mas Miftahul ini. Mas Miftah. Ya. Gini, sekali lagi ya, profil seorang seniman itu biasanya ada paket soal sensitivity sama empati. Iya. Ini profil ya, kalau ngomongin HR itu orang kalau accounting itu profilnya apa gitu ya. Iya. Orang kalau di dunia desain itu profilnya apa gitu ya. Nah sama di pekerjaannya Bang Denis ini profilnya apa? Biasanya ada sisi empati sama sensitif, punya sensitivity yang baik. Seluruh aktor dikumpulin gitu, beririsannya biasanya di situ. Gitu. Iya. Nah maka biasanya mudah sekali memaknai sesuatu, kata-kata, peristiwa gitu. Nah maka pertanyaannya Mas Miftahul tadi barusan adalah hal-hal yang sifatnya menusuk ke menghujam jantungmu kalau katanya Tompi itu. Iya. Kok gak menghujam-hujam banget? Emang gimana sih proses cara kerja otak seorang Denis Adiswara pada waktu menerima itu? Pas ada kritikan keras gitu. Kritikan keras atau sesuatu yang tidak mengenakan, umpatan lah mungkin. nyenggol pride-mu misalnya. Oke, itu bagus banget pertanyaannya. Karena aku bekerja di dunia film yang mana setiap kali film rilis bagus, ada yang bilang jelek, makin banyak yang bilang jelek. Bagus itu. Tak pikir akan seimbang. Ternyata emang brengsek. Iya itu Oke, bagus, itu bagus. oke. Jadi biasanya gini, aku akan baca dulu. Oke. Akan ada kalimat-kalimat yang nyelekit. Pasti. Kebayang sih situasi hatinya. Kebayang. Story tek-tekan itu kan. Iya. Oh, Yang pertama kali tak pikirin adalah orang tua aku jangan sampai kebaca dulu. Itu dulu. First aid. Itu dulu. Iya, Itu dulu. Itu paling realistis. Pertolongan Iya. pertama. Iya, Pertolongan aku pertama. setuju. Masuk akal. Aku ketawanya karena masuk akal banget Iya. ini. Kan di sosmed aku sering dihujat juga. Iya. Aku cuma satu, ibuku jangan sampai membaca. Iya. Karena aku sudah lulus dengan itu dan Iya. istriku sudah lulus, Mungkin ibuku orang belum. tua kita nggak terima. Nggak lulus gitu. Iya. Oke. Kan soalnya pilihannya kalau orang tua tahu tuh pilihannya dua. Orang tua aku sedih nangis, atau kedua bikin akun baru terus diteror orang tersebut gitu loh. Iya kan? Atau siapa buzzer juga. Iya, ya kan bisa gitu. Siapa tahu akun yang namanya Emil 0001 tuh bapaknya Om Denis. Ya siapa ngerti kan? Oke. Gitu. Oke. Terus Om, Jangan sampai ketahuan dulu sama Ya orang pertama tua. itu, Betul. kedua ya tak lihat lagi biasanya. Tulisannya itu tak lihat lagi. Ada nggak ya masukannya konstruktif? wah anjing berarti kerja dua tuh kepalamu Om. Membaca semuanya dan memilah. Iya, dan makanya aku bacanya pelan-pelan. Oke. Makanya Iya, tadi aku iya. juga bilang kayak ini Mm-mm. manusia yang cukup detail juga beliau. Iya, ya makanya itu ya. Iya, aku nggak mau salah baca terus kadung Tuh, sedih kadang atau apa emosi gitu kan. Ya sedih sih memang kalau misalkan dia cuma ngata-ngatain aja. Gitu loh, ada sedihnya juga. Dan ada yang kayak gitu. Ada Oke. gitu. Cuma ya. Ketika ada orang ngomongin nyelkit, misal, tapi dia juga ngasih tahu masukannya konstruktif dan segala macam. Ya, buat aku malah ngerasa kayak, oh oke, dia ngasih ada poin benernya nih orang gitu loh, yang bisa tak pelajari, yang jadi catatanku untuk masa depan. Oke. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada juga sih memang yang dia benci sekedar memang kesel aja sama gue, itu ada. Iya. Ada. Oke. Itu ada. Butuh berapa detik untuk oke ini berarti kebencian doang dan enggak. Kan pasti masuknya pertama emosi aku yakin. Iya, pastinya emosi. Berapa detik? Ketika aku ngeliat gini, ya kan, aku baca, oh ini orang cuma Coba apa misalnya namanya? nih film rilis nih Om Ya. Denis. Terus ada yang ngata-ngatain gara-gara apa misalkan? Eh, Yang nggak logis banget pokoknya. oke.
Kenapa sih aktor utamanya Dennis lagi kontol? Itu nggak ada jawaban. Iya kan? Nggak ada, Nggak ada jawaban. nggak ada konstruksi apa ada konstruksi. yang bisa dibangun. Oke. Oke. Itu dibaca Om Dennis. Tak. Iya. Wah. Yang kulakukan setelah itu adalah aku akan menyalakan komputerku yang monitornya ada 2, terus melihat koleksi gameku yang ada 900. Minimal koleksi gameku lebih banyak daripada dia. Pasti aku ada ngerasa kayak gitunya gitu. Iya, koleksi gameku hampir 1000. Dia membayar hobinya lebih banyak daripada keypad orang yang menghujat. Iya kan? Wah, dia menghujat aku. Kenapa dia menghujat aku ya? Ya sudahlah, mungkin itu dia lagi hari yang buruk dan cara untuk melampiaskan hari buruknya dia begitu. Kalau aku kan tinggal main game. Aduh, hari ini game apa ya? Ada 1000 nih gitu kan. Gitu. Artinya jangankan ngomong recovery, bahkan terluka aja enggak gitu ya. Enggak. Ya kalau misalkan kamu punya game koleksi sebanyak itu pun juga nggak bakal sakit hati. Pasti nggak ada perasaan bahwa aku gak pantas nih jadi pemeran utama gitu. Oh kayak gitu. Ketika Iya. ada kata-kata kayak gitu. Sempet gitu. bahkan itu ada orang ngomong langsung di depan mukaku dan mukanya dia juga yang gitu loh. Ada review, ada jurnalis atau reviewer yang pernah kayak mukanya kayak gitu. Nih gitu. Nggak pantas nih Dennis nih gitu. Udah balik aja di kerjaan lamanya dia apalah gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Oh ya sudah. Hari ini main game apa lagi ya gitu. Pasti dia tidak punya game seperti saya. Iya. VGA card-nya pasti tidak sebagus saya. Karena walaupun main film ini yang katanya saya jelek, saya bisa beli VGA card. Bagus. Gitu. Tapi itu kan aku keep sendiri. Iya. Sampai hari ini. Tapi stres. Om, untuk menjadi Dennis yang sekarang, apakah memang dari kecil Dennis terlahir seperti itu, atau di usia berapa Dennis baru menuju ke sini nih? Enggak, kan penasaran. Aku nih orangnya penasaran. Iya kan? Ya dulu aku baperan. Parah. Parah banget. Aku baperan banget. Aku ngelihat misalkan ada orang di pinggir jalan, orang yang lebih tidak beruntung nasibnya daripada aku, itu kebawa tidur dan aku bisa nangis. Wah, bahkan nangis. Iya, aku misalkan nggak sengaja beli sesuatu ke orang, terus kembalinya lebih, dan aku tahu orang itu mukanya kasihan gitu ya, Nggak bisa kebawa tidur. tidur nggak bisa tidur. Aduh, aku ngambil rezekinya dia 2000 perak gitu. Itu Mostly kebawa gitu. itu baik banget loh buat seorang aktor karena benar-benar sensitif dalam memahami empatinya tinggi. Iya, tapi ya kan? apa kebawa nangis gitu loh. Pasti. Apa kebawa mimpi. Terus dan yang paling sensitif itu adalah ketika pas malam sebelum tidur aku menyadari bahwa aduh, hari ini aku menyanyiakan waktuku dengan terlalu banyak main sosmed misalkan gitu. Oke. Aku nggak ke orang tuaku, aku nggak ke istriku lebih banyak, atau aku nggak main kucing lebih banyak. Padahal kan mereka suatu hari nanti tidak ada gitu. Apalagi kucing, kita kan nggak tahu. Besok tiba-tiba kena virus, mukanya penceng, terus meninggal. Ya kan? Enggak serius, kucing memang bisa penceng juga. Ya bisa penceng. Bisa. Kucingku itu tiba-tiba sakit saraf. Oke. Mukanya Iya. menceng. Mukanya ya jangan ditiru ya. Iya. Penceng. Oke. Ya kan karena virus Om, bukan karena Om Dennis. Nggak Ya apa-apa. iya, tapi kan kasihan. Iya, oke. Gitu. Ya itu makanya. Baperan, berhenti di usia berapa baperan itu dan apa trigger Sebenarnya Oke, baperan itu masih ada, cuma Oke. tak tahan aja. Tak tahan di aja. manage ya? Di manage gitu loh. Dulu tuh pernah ketika pertama kali mencoba untuk menahan baperan, aku larinya ke belanja. Wah, capek. Apa yang dibeli pada waktu belanja? Random itu pasti. Enggak random, Enggak random. konsol game. Oh, sesuai hobi. Oke. Sesuai hobi kan. Jadi aku pernah patah hati gitu ya. Aku beli konsol game gitu. Terus pernah habis itu kan Dan setelah beli, perasaan itu kemudian reda dan menjadi lebih baik. ya juga sih. Karena aku ngerasa kayak
ya yang mengerti aku cuma game gitu kan. Oke. Aku bisa punya apa namanya? Punya eskapisme. Waktu itu gitu loh. Escapism. Heeh. Terus habis itu aku nyambung lagi sama orang yang sama. Terus putus lagi. Beli game lagi. Oh iya makanya itu gameku 1.000 ya. Berarti mantanmu 1.000. Enggak gitu. Berarti mantanmu 1.000. Ya, ya mungkin memang aku murahan orangnya gitu kan. Pertanyaan. Oke. Game itu mungkin menolong hidup seorang Denis Adiswara ketika Di saat susah. itu ya. Tapi ada nggak juga damage-nya dari sana di kehidupanmu? Damage gara-gara game? Enggak sih. Nggak ada masalah dengan hubungan relasi nyata di dunia gitu ya? Enggak. Dengan orang tua, dengan istri, dengan anak. Malah bapakku seneng lihat aku main game. Kadang-kadang kalau gamenya action dia pinjem dong gitu. Oke. Kita jadi main bareng. Gitu kita jadi ada quality time. Oke. Terus juga misalkan pacarku atau istriku sekarang gitu ya, aku lagi main game. Ya dia senang-senang aja karena artinya kan aku nggak keluar rumah gitu kan. Paling kalau udah kelamaan tau-tau tisu dilempar gitu. Bok, ya oke siap. Iya. Oke, mantap Iya. gitu. Udah selesai tuh. Karena Udah di selesai. situasi yang pernah kita obrolkan juga di teman-teman kita, orang-orang yang nge-game itu butuh adaptasi seorang istri atau pasangannya, nge-game aja nih. Ya, ada Gitu. pengertian di sana. Iya. Atau nilai tukar yang sama sehingga saat nge-game nggak diganggu gitu. Itu juga. Oke. Itu juga. Makanya kalau misalkan aku main game banyak gitu ya, mungkin sebelumnya aku mesti ya traktir istriku dulu gitu kan gitu loh. Gitu atau mungkin ngajak dia jalan-jalan dulu gitu kan. Ini ada pertanyaan gatel nih. Apa toh? Tapi kalau Om Denis boleh mau jawab boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, kita akan cut ya. Apa? Menurutku Denis Adiswara dengan banyaknya pekerjaan, dengan banyaknya orang yang ditemui, menyimpulkan bahwasanya lebih melindungi pemikiran dan juga emosinya untuk sekitar. Ya. Sehingga Denis Adiswara yang aku kenal kemarin itu cukup kuat ketika dihantam badai, dihantam ombak dan segala macam. Karena dia berinvestasi untuk itu. Oke. Dia berusaha untuk itu, untuk pemikiranku dan hatiku aku yang kontrol, selesai gitu. Apakah effort yang sebegitu tingginya seumur hidupmu dihabiskan untuk mengerti Om Denis agar menjadi asik di orang lain? Apakah itu tidak menjadi celah saat Om Denis mempunyai hubungan, relationship atau mengerti perempuan? Nah, itu boleh tak jawab dan aku akan mau jawab. Oke, aman Oke, berarti. itu aman banget, itu aman banget. Jadi menurutku gini, oh kamu pengen ngomong aku tentang dudaku ya? Bukan. Kenapa tiba-tiba ke situ? Kamu mau mancing aku ngomongin tentang aku pernah duda ya? Ini kan ngalir dari pertanyaanmu. Aku tahu. Aku nggak apa-apa langsung aja. Bukan. Ya. Kaget loh aku. Kaget loh aku. Terbukti orang yang detail. Iya. Ketika dia masuk merangkap, dia tahu. Enggak, tapi itu pertanyaan emang gatel sih Om. Ya. Oke, aku gini. Aku tuh sadar bahwa aku tidak bisa hidup sendirian. Dan ketika aku lagi berinteraksi sama orang-orang yang berbeda-beda, yang aku rasakan di situ adalah human connection, ya, koneksi antara manusia dengan manusia. Oke. Ketika aku merasakan ada koneksi frekuensi yang pas di antara kita pada saat kita berbicara, entah itu topiknya nyambung, entah itu vibesnya nyambung, itu buat aku enak. Karena buat aku ngerasa bahwa ya semua manusia itu bersaudara. Oke. Gitu loh. Kalau bisa nyambung, berarti bener nih kita memang benar-benar bersaudara nih. Oke. Gitu loh. Nah, itu sesuatu yang menurut aku hargai banget gitu loh. Nah, apakah itu bisa membuat cemburu orang lain, termasuk pasanganku? Ya tinggal diatur kedekatannya seperti apa. Oke. Kebetulan aku bersyukur sekali istriku yang sekarang sangat membolehkan itu, dan aku pun juga memperbolehkan dia untuk seperti itu. Karena dia pada dasarnya istriku itu adalah orang yang sangat sosial sebenarnya. Oke. Ya, dia orangnya sangat sosial, dia juga suka nongkrong dan segala macam. Gitu.
Ya bahkan apa ya, yang menarik dari hubungan kami adalah ketika setelah kami berpisah sementara gitu ya, misalkan aku kerja dia kerja, dia lagi banyak menghabiskan waktu sama orang lain, entah itu sesama cewek atau sesama cowok atau cowok atau cowok, aku pun juga begitu. Ketika kita ketemu, kita bisa saling ketukaran cerita. Aku ketemu teman baru kayak gini. Rindunya numpuk. Iya. Aku makanya itu apa ya? Aku makanya pengen banget ketika kita lagi saling berjauhan seperti ini, aku pengen memaksimalkan ya human connection itu sama orang-orang sebanyak mungkin. Oke, berarti ada momen yang beberapa hari emang nggak ngechat pasangan sama sekali. Ya tiap hari ngechat, Oke. cuma tidak terlalu intens, Oke. beda-beda intensitasnya gitu loh. Karena kepentingannya adalah mengumpulkan cerita ini agar dibawa Iya. pulang ada obrolan. Ada obrolan, ada insight baru, dan bisa jadi temanku akan menjadi temannya dia juga. Dan bahkan ini sering banget kejadian, orang yang awalnya itu temanku malah jadi lebih dekat sama dia. Oke. Gitu loh. Itu beberapa kali tuh kejadian begitu. Akhirnya jadi circle-nya dia banget gitu. Oh, oke. Ketuker, temennya Iya, iya. ketuker. Tuker gitu loh. Tapi berarti relationship kalian tidak mengganggu kehidupan nyata sama sekali dong gitu. Kehidupan Karena kan nyata. bisa Iya, sampai iya, tuker iya. kan. Iya, gitu. iya. Gitu. Aku senangnya gitu loh. Dan aku juga mikirnya gini loh, kalau misalkan aku terlalu cemburu atau aku terlalu ya protektif dan segala macem, capek di akunya loh. Iya pasti. Cuapek itu. Karena aku pernah di posisi menggitu ya, seperti itu, menggitu itu nggak boleh. Gitu. Eh, Ya karena dia memberikan disklaim bahwa dia pernah baper parah orangnya. Iya. Bisa jadi sama pasangan jadi protektif kan gitu. Iya Oke. betul. Aku pernah seperti itu ya, sangat protektif, sangat clingy gitu loh. Dan pasanganku pun juga gitu, clingy dan protektif ke aku. Dan itu capek. Iya. Dan itu capek. Saking capeknya itu seperti kalau kamu lagi ngobrol tiap malam mesti video callan sampai kamu kebawa tidur gitu loh. Ayo kita nyalain Sleep video, call. sleep call kan sekarang. Nah, sleep call sampai tiap hari kan bingung. Kamu mau ngomong apa? Yang ada kan pusing, panas, kena radiasi gitu loh. Dan kamu pengen main game gitu kan susah. Ya kan HP-nya mending buat main game buat loh. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan kalau game kayak apa gitu kan suka ada koin-koin gratis tiap jam berapa bisa ditebus gitu Iya. kan. Ya kan bisa lewat. Wah, Iya, harusnya aku dapat skin gratis malah nemenin Sleep call. sleep call Iya, gitu loh. nggak salah kalau ke game ya. Iya, Gitu. mendingan aku skin gratis. Oke. Baru habis itu besoknya bisa kontak lagi gitu loh. Itu sih. Yang Dan aku juga ngerasain ketika beberapa kali aku terlalu overprotective atau mantanku overprotective, hubungan kami menjadi tidak baik. Hubungan yang tadinya dua orang baik ketemu menjadi macan lawan singa. nggak ketemu. Nggak ketemu, kami makin mengeluarkan sisi tidak baik kami. Yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik yang diadadakan gitu loh. Ya. Oh, aku tahu. Paham. Apakah itu artinya kami, oh berarti kalau misalkan gitu, berarti Den kamu orangnya sering banyak menutupi hal yang ada di dunia kamu, yang ada di kehidupan kamu? Enggak juga. Ya buat aku sih, aku tuh lahir sebelum ketemu dia. Dia lahir sebelum ketemu aku. Kita udah punya standar masing-masing, kita sudah tahu minat kita masing-masing. Tapi kebetulan dia punya beberapa frekuensi yang sama kayak aku. Akhirnya kita ketemu. Ya di satu saat ya kita harus misah dulu untuk ketemu lagi. Terus misah lagi, ketemu lagi. Ya frekuensi kan gitu, gelombang frekuensi kan gini kan. Kadang ketemu di tengah-tengah, kadang keluar, ketemu lagi. Dan itu akhirnya menjadi pattern di situasi rumah tanggamu. Iya, patternnya Iya. begitu. Dan aku setuju sih, makanya aku sama istriku sangat-sangat kemarin misalnya nggak ketemu, yang aku mintain pap tetek tuh istriku. Oh gitu. Bagus. Iya, kalau apa? Karena emang ya menurutku ini momenku untuk me time dan ternyata aku punya kerinduan sama kamu. Iya. Dan menurutku itu cinta.
Dan gitu. ya, tapi ini beda orang-orang lo ya. Ya gitu. beda orang beda dan nggak harus Iya. teman-teman ngikutin aku. Cuma aku Iya. pengen menceritakan teman-teman bahwa aku begini agar kalau ada yang sama nggak apa-apa itu nggak salah. apa-apa. Gitu. Kalau sama Mam Dennis juga nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa gitu. juga. Kalau misalkan ternyata ada teman-teman yang memang pada dasarnya bucin dan overprotective, ya mungkin ketemu sama bucin dan overprotective dan kalian ngerasa itu fine-fine aja ya silakan. Nggak apa-apa. Tapi itu biasanya ada di anak yang masih muda, yang energinya masih banyak sih. Iya. Menurutku ya. Dan pattern di pernikahannya Bang Dennis ini menurutku very very healthy, sehat banget ya. Iya benar. Karena sama gitu, aku lihat anjir pernah juga aku di pattern yang harus bertengkar, ngapain sleep call terus capek. Capek loh. Capek juga. Dan akan lebih berharga pada waktu kita bertemu dan bertukar cerita. Iya. Dan itu justru dari situ nge-charge satu Iya. sama lain. Bedanya adalah memang perempuan, apalagi perempuan ya. Perempuan itu akan naik hormon estrogen atau perempuannya itu ketika bertukar cerita. Ketika dia menceritakan apa yang ada di situasi hidupnya, Oke. apa yang terjadi di dalam hidupnya. Itu. Iya. Tapi ketika laki-laki bercerita aja bisa meningkatkan hormon testosteronnya ya. Tapi jangan paksa laki-laki bercerita saat dia ada masalah. Oh iya. Itu akan menurun. Itu kalau katanya John Gray ya di Men Are From Mars, Women From Venus itu lanang iku lek pada waktu stres nggak bisa bercerita dia. Dia pada waktu bercerita pada waktu stres itu justru menambah stres. Iya. Iya. Jadi pada waktu misalnya ini suami istri, kamu kenapa sih diem aja? Kita nggak mau ngomong kan? Kamu kenapa sih? Kok mikir apa sih gitu? Kita nggak mau ngomong gitu. Cobaan ngomong, stresmu nambah pak. Iya. Iya sih. Emosi makin naik. Emosi Iya makin sih. naik. Kita hanya ingin membahagiakan dia. Estrogennya dia naik oh karena itu, gitu. Oke. Hormon testosteron kita semakin turun karena kita merasa berada di posisi yang salah. Ya apa caranya benar ya, problem solving. Lanang itu atau laki-laki itu naik hormon testosteronnya waktu problemnya solve. Masalahnya selesai. Makanya dia datang waktu problemnya solve kan. Iya. Iya. Gitu. Tapi kalau pada waktu problemnya ada telepon-teleponan, gimana masalahmu hari ini? Lala. Masih stres. Iya, Nggak iya. ketemu. Nah, makanya gitu. aku bilang sehat. Kenapa? Karena ketemunya udah solve. Iya. Oh, Gitu. justru kalau misalkan problem solve kita naikin testosteron. Iya. Konak dong. Iya. Oh. Tinggal gamemu tinggal. Iya iya. Oh iya ya. Kamu nyelesain misi gitu misalnya. Itu ada Iya. hormon dopamin, ada testosteronnya ada. Tapi ketika kita nggak punya kenapa Halo lagi. kenapa halo ke helmnya dia? Kita lah laki-laki di rumah dandan. Pak ini kok kerannya nggak bisa ya, kita betulin. Satu kemenangan kecil itu meningkat. Iya iya iya. Itu aku juga ngerasain itu. Ganti lampu lah Ganti gitu. lampu. Tiba-tiba atau jadi ketua RT misalnya Bang Denis. Capek kalau itu capek. Nah ada orang datang nih, emang bukan profilmu ya. Orang datang diselesaikan gitu. Oke masalah, terima kasih Pak Denis, kita selesai gitu ya. Ada kepuasan tersendiri, bahasanya kita kepuasan tersendiri. Tapi itu secara biologis dijelaskan meningkatkan hormon testosteron memang. Kimia otaknya lagi. Baru tahu. Baru tahu juga aku. Makanya aku bilang itu bagusnya adalah ketemunya udah solve. Coba waktu masih problem gitu, ada tengkar sama temen di lokasi syuting, terus ditanyain ada masalah apa sih gitu. Dia harus bercerita, padahal dia nggak pengen cerita. Ntar aja kalau udah solve kan berarti ini lanang kayak gitu. Itu akan menghancurkan. Makanya dia me time-nya tidur. Ya me time itu salah satu bentuk Nge-recharge, otaknya ya. nge-recharge energi. Sebenarnya kalau ngomongin tidur ya, nge-recharge energi satu, terus bagaimana otaknya menghadapi situasi stres, ada fight, flight gitu. Nah dia menghadapi situasi stres itu juga dengan tidur. Nah, Mas Dennis itu berhadapan dengan situasi ini bukan situasi yang menyenangkan buat beliau. Iya. Situasi yang harus disiapkan. Kalau di awal podcast misalnya teman-teman lihat, banyak gestur-gestur yang dikeluarkan untuk menenangkan diri. Aku harus ada di sini, aku harus happy, aku harus bangun human connection. Kecemasan-kecemasan kayak gini gitu. Misalnya kayak Ya, gini. gestur-gestur gitu. Iya memang itu Ya, aku juga gitu. dia
dia merasa bertanggung jawab. Aku harus di sini. Iki ayo beradaptasi, selesai. Iya. Oke. Salah satunya juga dengan tidur tadi, dia menyiapkan energinya. Oke. Iya. Meminimalisir hubungan antara manusia ya. Iya, karena beneran loh ketika aku diundang ke sini pun juga ada ya aku ada keikhlasan akhirnya ya. karena aku juga udah ngeliat podcast kalian kan cukup menggali-gali gitu loh. Aku juga waduh ini gimana ya, aduh, ini gimana ya gitu kan. Jadi aku ya memang mungkin terlihat ada gugupnya dan segala macam dan memang gitu. Tapi so far sampai detik ini menit ke berapa nih? 50. Aku gak ngerasa. Ya, nyaman gak Om Denny? Ya aku nyaman. Oke. Mau ngomong perceraian. Enggak, sabar. Bukan. Mana di sini kalau main werewolf, dia Wah, anjing. bukan gak kayak kamu, Bro. Iya. Dia langsung nembak dor gitu. Dia tipikal yang observing dulu. Iya benar. Diem Anjing, dulu, pemain diem anjing dulu. nih kalau werewolf nih pasti Diem nih. dulu. Aku seneng banget itu. Iya kan? Iya. Menganalisa Iya. nih bener. Pun kalau dia punya data analis yang udah kuat dan akurat, nggak langsung ditembak, ditunggu dulu. Iya. Dia Jadi nggak momennya banyak apa? omong di awal Iya. gitu. Terus kalau dituduh di werewolf, dia terserah. Iya. Aku Dia kayak gitu. terserah, gitu aja. Malah serigalanya tak suruh Iya. coba tak lihat ya. Ada yang mati nggak ya malam ini ya gitu. Oke. Gak percaya, ya udah silakan Iya. gitu. Tipikal main kalau werewolf ya. Om, saat Om Dennis Apa tuh? punya data kebenaran Heeh. dan kalau kebenaran ini disampaikan akan merubah situasi lebih positif gitu ya. Iya. Misalnya nih katakanlah syuting, Iya. ada satu pemain kita yang mungkin psycho. Iya. Anjir. Mungkin ya. Kaget. Psycho-nya gimana dulu? Misalnya Nusuk-nusuk orang. dalam satu malam dia harus melukai perasaan orang lain yang dimana dia lebih punya power untuk itu. Untuk Kita nggak ada yang tahu siapa yang disakiti di setiap malam. Oke. Tapi Om Dennis sudah tahu bahwa dia kebiasaan gitu, korbannya gitu. Gimana caranya untuk menahan ngomong besok atau ngomong nunggu momen yang tepat itu dan apa alasannya gitu. Aku melihat Om Dennis sih orang yang seperti itu ya. Meskipun punya data akurat nggak langsung ditembak. Kalau aku nih, Iya. akurat nggak akurat tak tembak. Kamu orang begini gitu. Iya, biar semuanya rusak dulu. Baru aku lihat gelagatnya tuh. Iya kan? Maling nih, maling nih. Wah, berarti kamu maling, langsung tak tembak. Dia nganalisanya dari respon. Iya, nah kalau aku biasanya gini. Orang kayak gitu biasanya ada luka kan? Ada luka kan? Luka kan nggak enak. Ya tak bikin enak dulu. Ya tak baik-baikin lah. Oke. Tak baik-baikin tanpa Anjir. harus mengorbankan orang lain. Anjir baik banget sih gua asu. Oke. Ya dong. Ketika dia sudah mulai ada tanda-tanda serangan, baru aku kabur. Tapi aku juga ngasih tahu ke teman-temanku, malam ini jangan deket dia dulu. Kapan-kapan tak jelasin. Bukankah dengan Om Dennis menjelaskan saat itu semuanya lebih terselamatkan? Kalau aku jelaskan saat itu, yang selamat satu orang, yang lain gak sempet tak selamatin. Oke. Pilihan sulit memang. Pilihan sulit memang. Tapi begitu Oke. yang aku ambil biasanya. Iya. Mungkin aku salah cara kayak gitu. Tapi itu yang biasanya kepikiran di aku. Oke. Nggak, untuk orang-orang yang seperti aku yang dardor nih ketemu orang yang seperti Om Denny itu jadi kayak kok bisa ya dia nahan adrenalinnya untuk nggak ngomongin itu untuk menyelamatkan, kok bisa dia masih menahan-nahan. Ternyata saat dilempar fakta itu menyelamatkan banyak orang gitu. Jadi lebih aku merasa Om Denny wih keren banget gitu. Sedangkan aku nggak bisa di level itu gitu. Iya, karena kan ya gini, aku nggak keren. Tapi aku cuma mikirnya gini aja. Kalau kita bereaksi, ya sama kayak main werewolf sih sebenarnya. Oke. Kalau kita ketahuan bahwa kita adalah serigalanya, kita kan cepat mati sebagai serigala. Ya aku harus apa ya istilahnya? Harus setenang mungkin supaya aku bisa ngasih tahu sesama serigala yang lain supaya nggak kejebak. Oke. Sorry ya, aku ngomongnya kayak pakai analogi werewolf. Aku justru serigalanya. Oke. Karena buat aku ketika kita main werewolf, serigala itu juga Seni. protagonis kok. Iya.
di matanya werewolf tuh protagonis kok. Bener. Dia makanin warga buat apa? Ya emang buat survive dia, buat makan dia, warga enak kok. Bener. Iya kan? Iya. Dan kebetulan di antara warga itu ada yang bisa membunuh kaum werewolf. Oh, aku membaca kenapa Denis Adiswara tidak emosi, tapi mungkin aku sotoy, tapi Om Denis boleh membantah atau tidak ya. Iya. Ketika dia emosi dengan sesuatu, dia lihat dulu nih, lebih ke atas lagi nih. Dia misalnya sama peran mainnya lebih peran mainnya menyebalkan. Dia nggak marah saat itu. Naik mungkin secara fee. Berapa sih bayarnya? Mungkin gitu. Kalaupun nggak ketemu di situ naik lagi. Mungkin secara background keluarga gimana gitu. Apakah itu yang terjadi? Ya. Enggak, cuman Nggak, pengen misalkan gini, aku ditawarin film. Nanti lawan mainmu orangnya ini, terus aku tahu gitu kan. Jadi misalkan aku tawarin film. Dan nanti lawan mainmu si A gitu, atau si B atau si C gitu kan. Dia nanti orangnya menyebalkan gitu. Dia terkenal menyebalkan. Kamu gimana? Ya aku biasanya ya mikirnya gini. Ya bener naikin fee 1. Iya boleh. Ya dong, boleh dong. Karena ya biar aku bisa beli game gitu kan. Benar. Dan kedua Gamenya jadi 1001. dan kedua paling enggak gini sih. Paling enggak ketika aku harus melakukan sesuatu yang ada damage-nya. Ya, dan itu bisa mengakibatkan sebuah damage. Ya paling enggak aku bisa bayar sendiri gitu tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Oke. Ayo, iya, kalau misalnya kamu dapat lawan main yang suatu hari nanti ya, amit-amit nih, kamu dapat si siapa gitu ya. Mungkin dia akan melukai kamu secara emosional dan secara pride. Dan ketika kamu dia melukai kamu secara emosional dan secara pride, kamu kepancing emosinya. Iya pasti. Dan ketika kamu kepancing emosinya, you will never know what kind of damage you will cause. Itu aku juga soalnya mesti hati-hati itu. Nah, makanya aku nggak mau terlalu emosional. Oh. Udah kebaca, nanti ada risiko aku merusak sesuatu. Hati-hati. Dari pernyataan barusan ini aku muncul pertanyaan. Iya. Kalau misalnya kita main game Digimon gitu kan. Iya. Main juga ya Bang ya harusnya. Main dong. Siapa yang biasanya nyetrum ngeluarin listrik? Itu Pokemon dong. Pikachu. Kalau di Mobile Legends ya Dora. Kalau di dunia nyata PLN. Aduh. Jadi kalau yang komisarisnya langsung. Tinggian. Aku melihat Bang Denis Adiswara itu adalah hasil evolusi terakhir dari setiap Digimon itu kan berubah nggak cuma sekali ya. Iya. Ada berubah terus lagi ada evolusi kedua, ketiga terus baru terakhir tuh. Iya kan. Aku melihat seorang Denis Adiswara itu tipikal seorang yang sudah berevolusi di tingkat yang terakhir, udah keluar wise-nya itu udah blooming gitu, udah kelihatan gitu ya. Bilang aja aku tua. Enggak gitu. Emosian Mas. Kenapa kebawa ke situ? Artinya begini. Aku melihat bahwa ada perjalanan hidup yang pada waktu berevolusi anjing jadinya kok kayak gini. Pasti kan kita main Digimon itu berubah, anjing jadinya tai gitu kan. Iya, warisan gitu kan. Jadinya tai. Tapi ternyata ketika dilanjutkan itu ada momen-momen berkembang jadi keren banget gitu. Nah ini Denis Adiswara itu ada di sini gitu. Apa yang akan kamu sampaikan ke Denis Adiswara yang muda? You wish you will know when you are 20 gitu. Katanya kan. Tanya Om, kita dari tadi bertanya. Iya kan, kalau proses evolusi itu loh. Kenapa minum? Gestur apa ya Gestur minum apa? itu ya? Menurunkan kecemasan. Harusnya kan narkoba. Enggak, aku enggak. Iya. Enggak, aku juga udah enggak. Makanya enggak. berani bercanda gitu. Takutnya nih di komen ya anjing. Cukup berat pertanyaannya. Ya, ini bagus banget karena ini memang Bi, pertanyaannya kayak moderator.
moderator, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang bagus sekali Tuan. Gitu. Percaya nggak kalau dulu itu ada masanya ketika aku umur masih 20-an tahun awal gitu ya. Selain aku bucin, aku juga gampang emosi sebenarnya. Dan ketika aku kecewa terhadap sesuatu tidak sesuai ekspektasi, entah itu dalam hubungan dan segala macam, aku nggak melukai orang lain ya, nggak. Tapi biasanya yang aku lukai adalah benda-benda sekitarku. Oke. Aku mukul pintu, banting HP, entah berapa HP sudah. Aku Jadi di Jimon ada fase tainya juga ya ini ya ya. itu adalah fase taiku. Oke. Aku harus akui itu adalah fase taiku. Sangat-sangat destruktif dan sangat-sangat lemah berpikir. Tapi aku tahu itu wis kadung kejadian. Iya, iya. Oke. Gitu loh. Kalau misalkan aku harus balik lagi ke masa itu, gitu loh. Berkata kepada Denis yang lebih muda. Berkata ke Dennis yang lebih muda, aku pertama tidak akan berkata apa-apa. Yang aku lakukan pertama adalah menangkap HP itu. Nggak jadi pecah. Gak jadi rugi. Mungkin dia akan kaget, siapa ini om-om aneh ini menangkap HP saya. Tapi dia mirip saya gitu. Tapi siapa ini gitu. Iya. Dia seperti saya tapi lebih berat 20 kilo gitu kan. Aku dulu kurus habis. Iya. Cep gitu. Dan aku akan ngasih tahu, hei, kamu kalau marah kamu lucu. Gitu loh. Kamu kalau marah kamu lucu. Gitu. Ayo teriak-teriak dulu sana. Aku akan ngomong gitu. Lampiaskan, teriaklah. Tunjukin bahwa kamu nggak puas dengan apa yang kamu hadepin. Silakan, puas-puasin aja. Teriak. Kalau sudah lumayan tenang, kamu tak kasih minum, tak kasih lagi HP-mu. Jadi nggak pecah. Emang nggak ada yang bisa dirubah ternyata. Kenapa? Emang nggak ada yang bisa dirubah. Begitu HP-nya dipegang, tetep aja anjing. Tapi beneran. Iya. Itu tuh dulu aku tidak tahu cara untuk mengontrol kekecewaan. Iya. Aku tidak tahu cara untuk mengontrol kekecewaan. Dan gak ada yang training gitu kan. Dan mungkin orang tua aku udah ngasih udah ngingetin. Oke. Cuma emang akunya aja yang memang bangor gitu loh, yang memang kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Beling. Ya, beling Metik. gitu. Metik gitu loh. Itu aku kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi ya setelah kalau misalnya aku datang dan ketemu, aku akan tangkap HP-nya, aku suruh dia teriak. Itu duduk. Aku akan kasih tahu bahwa energimu teriak gede juga ya. Energimu teriak gede juga ya. What if kalau misalkan energi teriakmu kamu pakai buat belajar bahasa Mandarin? Kamu akan mendapatkan cewek-cewek dari negara mainland China mungkin untuk menggantikan mantan-mantanmu. Misalkan gitu. Ya kan? Iya. Karena kan mungkin dia akan melawan, Dennis Muda akan melawan. Emang kenapa gitu loh. Jangan salah. Suatu hari nanti akan ada aplikasi namanya TikTok. Itu banyak sekali cewek-cewek dari mainland China yang cantik-cantik. Iya. Iya kan? Benar. Siapa tahu salah satu dari mereka itu mantan kamu. Gitu. Kamu pacarin gitu. Atau positifnya adalah siapa tahu walaupun mereka sudah jadi mantanmu, ternyata mereka bisa jadi aliansi bisnis kamu. Kamu bisa menjadi lebih powerful, lebih kaya secara finansial, lebih kuat. Masa depanmu bisa lebih bagus, bisa ngasih yang terbaik buat anak-anakmu, bisa ngasih yang terbaik buat orang tuamu. Gitu loh. Paling itu sih. Dan aku akan ngasih tahu ke dia bahwa super power kamu saat ini adalah waktu yang berlimpah. Karena masih muda. Karena kamu masih muda. Super power kamu adalah waktu yang berlimpah. Itu adalah sesuatu yang aku di umur 4 bulan ini tidak punya. Itu super power yang harus kamu lakukan. Kalau misalkan kamu takut untuk melakukan hal tersebut, kamu takut gagal, nggak apa-apa. Gagal itu emang prosesnya. Tapi ngomong-ngomong dulu aku pernah ditawarin jadi kru bokep loh. Serius ini. Pas umur 20-an. Serius ini. Iya. Gak diambil karena kan gak kelihatan kamera. Nah gini. Aku jadi ingat itu gara-gara ngomongin umur 20-an. Aku jadi ingat. Aku pernah ditawarin jadi kru bokep. Jadi gini Di ceritanya. negara mana itu? Takutnya dipikirnya di Indonesia. Enggak, di Jerman. Oke. Oke, di Jerman. Jadi tapi ngajak orang Indonesia.
Jadi ada kameramen di salah satu filmku suatu hari ngobrol sama aku. Jadi Oke. gini. Aku lagi syuting. Aku lagi syuting. Tiba-tiba aku lupa gimana. Aku sama mantanku bertengkar hebat dan akhirnya kami memutuskan untuk putus. Oke. Down dong aku. Iya. Actingku jelek. Ya, kehilangan kepercayaan diri itu. Kehilangan kepercayaan diri. Pokoknya jelek banget, Iya. lesu banget dan segala macam. Ya udah. Waktu itu aku cuma mikir, ya wes lah. Habis ini aku selesai syuting, aku akan mengarungi dunia saja lah. Yes. Tapi bondo nekat gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan gitu. Nah pas lagi di ruang istirahat, salah satu kameramen ngasih tahu ke aku bahwa dia tinggal di luar negeri, di Jerman, untuk sekolah di sana. Terus dia bilang ke aku, Den, di dekat rumah yang kami sewa itu ada sebuah rumah yang biasa dipakai untuk studio bokep. Oh ya? Iya. Dan aku gak sengaja kenalan sama mereka. Dan mereka bilang bahwa mereka menerima anak-anak magang setiap musim panas selama 3 bulan. Wow. Oke, keren. Kamu mau tak kenalin gak, Den? Mau. KAI juga mau. KAI-nya juga mau. Iya. Mau. Keretanya juga mau tuh masinisnya tuh tadi. Iya mau kan gua. Mau gitu loh. Syuting udah selesai, tak telepon orangnya, Mas yang tawaran itu aku tertarik gitu kan. Ih, ketawa. Ya sudah, kamu harus riset dulu film-film mereka seperti apa. Dan kamu tahu Firza, aku nonton produksi studio itu untuk tahu penyutradaraan seperti Riset. apa, ceritanya seperti Riset. apa dan segala macam. Bukan mesum, ini riset. Iya, riset. For the riset, iya untuk riset. tujuan riset. Angle-nya dari mana? Ininya Iya, dari mana? aku dikasih akses sama mereka lah pokoknya waktu Itu itu. ngelihat yang sinematik juga ya. Iya, dan memang ada versi sinematiknya, ada yang enggak gitu loh. Oh, yang awut-awutan juga ada gitu. Nah, kamu mesti mulai dari yang awut-awutan, Den. Jangan gitu. Baru nanti kamu dikasih yang sinematik. Oh iya, oke. Tak perhatiin dan segala macem. Cuma setelah aku istilah kata itu udah kayak 65% yakin, tinggal bohongin orang tua kan gitu kan. Iya. Anjing lucu banget. Cuk. Iya. Iya, boleh. Aku balik lagi sama mantanku. Oh. Akhirnya nggak jadi. Ya. Sayang sekali. Oke. Sayang sekali aku harus jadian lagi sama mantanku. Artinya jangan bohongin mantan. Ya enggak, artinya di sini adalah Dennis harus move on saat itu. Oh. Kalau aku ketemu sama aku yang 20 tahun, udah ke sono aja. Jadi kan itu pengalaman pribadi, nanti kamu bisa pakai nama samaran. Kamu balik ke Indonesia nggak ada yang tahu. Dennis Udindo mungkin ya. Mungkin. Ya. Nggak ada, aku belum pernah ceritain ke siapapun. Iya. Tapi jangan tangkap aku ya, aku nggak pernah bikin lo ya. Ya, nggak pernah bikin. Aku nggak pernah bikin ya. Rencana doang. Iya, yang mana akhirnya dipatahkan oleh itikat baik. Ah, berarti Diselamatkan sosok oleh Tuhan. dia. mantan yang jahat itu juga kadang penyelamat untuk kita. Gitu, ya kan? Iya dong. Iya. Baiklah kalau gitu Om Den. Makasih atas waktunya. Kita masuk ke kesimpulan kali ya. Makasih Om Den Iya. udah datang di podcast Exit. Iya. Bercerita Suatu tentang kehormatan. pengalamannya menjadi kru bokep. Calon. Enggak. Calon. Hampir. Setelah Om Dennis kemarin sama kayak aku ya, sebelum berjumpa Om Dennis mensimulasikan banyak kejadian yang aku harus gimana, dan diundang di podcast ini kan banyak mensimulasikan. Tapi setelah lihat apa Om Den? Kesannya Om? Wah iya, ternyata enak juga ya jujur begini. Ini mungkin salah satu podcast paling jujur yang pernah aku jalanin. Biasanya promo film terus. Apa suka dukanya acting di film ini? Itu sering banget itu. Kesibukannya apa nih? Kalau sudah tanya suka duka berarti Anda malas riset. Kadang-kadang Iya. gitu. Template Iya. sekali Anjing. gitu. Ada satu gitu pertanyaanku yang sebenarnya tadi mau tak tanyain, tapi nggak usah. Tapi ini adalah apa ya? Aku jujur aja ya. Aku tadi tuh mau nanya gini.
ada nggak orang yang kalau kamu di depannya kamu jadi diri sendiri gitu. Iya. Tapi ya udahlah. Nggak usah ditanyain. Aku kesimpulan dari aku ya dulu ya. Ya boleh. Dari aku dulu mengenal Om Dennis dan hari ini berbicara sejam lebih berbicara sama Om Dennis bahwasanya aku mengerti bahwasanya kenapa sih orang itu dituntut cari ilmu, orang itu dituntut untuk terus belajar. Ternyata ya belajar kalau memang kamu punya karakter yang brengsek tidak akan merubah karakter brengsekmu. Tapi ilmu itu hadir bukan untuk merubah watakmu, tapi untuk menyeimbangkan kamu dan kehidupanmu. Sehingga saat semuanya menjadi balance, kamu menjadi manusia yang paling bahagia. Kenapa? Karena sekitarmu balance, bahagiamu menjadi tanggung jawabmu dan ada di kendalimu sepenuhnya. Makanya aku ngobrol sama Om Dennis kayaknya, oh iya, ilmu tuh pentingnya di sini nih, gitu. Kalau dari aku pribadi gitu, dan aku selalu ketika temanku ulang tahun, ya Om Dennis nanti ya, dan segala macam. Nanti malam. Aku selalu WhatsApp atau DM itu kalimatnya begini. Selamat ulang tahun, semoga semua doanya terkabul di tahun ini dan jangan pernah menjadi tua yang menyebalkan. Kalimat itu selalu aku sampaikan gitu. Dan ternyata hari ini aku ketemu sama Om Dennis yang kayak kalimat itu nggak berlaku gitu karena pencariannya Om Dennis udah selesai dan segala macem gitu. Sebentar, kalau pencarian gue udah selesai besok aku mati dong. Jangan dong amit-amit dong. Enggak, aku tetap mencari. Ada tiga cara. Ada tiga cara kalau versiku. Ketika udah tenang hidup itu ada tiga cara dengan menambah masalah. 1 menikah, 2 punya anak, ketiga mati. Kalau semua udah beres nggak kunjung ke sana udah mati aja. Akan terasa bosan hidup ini. Tapi makasih Om Dennis ngomong sama Om Dennis. Asik. Jadi aku tahu bahwasanya oh ya ilmu itu pentingnya di sini bukan untuk mengubah atau memaksa kita jadi orang lain tapi untuk menyeimbangkan hidup ini aja gitu. Ya tapi bener sih kamu. Anjir. Tapi bener sih kamu karena dulu ya aku kan pernah cerai. Perceraianku itu karena masing-masing dari kami mencoba untuk merubah pasangannya. Oh iya benar. Itu. Dan itu akan sangat susah. Itu akan susah. Dan jadi, capek juga. Makanya kami akhirnya bisa baik-baik gitu loh. Apa yang Om Dennis sadar nggak yang menampar dari cerita Om Dennis selama 1 jam tadi apa? Ya, yang menampar. Bagiku tapi ya. Iya. Bagiku yang sangat menampar adalah apa? Saat terlalu protektif sama pasangan dan pasangan seperti itu, kita akan menunjukkan versi terburuk kita. Itu. Dan itu adalah level hubungan yang toksik. Anjing capek anjing. Capek itu. Capek. Itu capek. Gimana nggak membebaskan kayak aku nih, aku bebas cari kerja, nggak pulang sebulan sama istriku. Kalau kangen tinggal ketemu, Nah, iya. kamu bebas mau ngapain Iya, aja iya. ketemu. Itu lebih menyenangkan dan nggak capek sih. Makanya Iya, itu tadi iya. menampar aku kayak, iya benar. Berarti aku sekarang lagi bener nih gitu. Makanya Ya. pertanyaan demi pertanyaan tadi Om, bukan menginvestigasi sebenarnya aku pengen belajar gimana kerangka bekerjanya otaknya Dennis Iya. Adiswara nih kok asik banget, tetap humble dan segala macem. Dan aku menemukan. Dan aku nggak ngerasa kayak aku humble atau apa. Enggak, tapi ketika aku ketemu sama teman-teman baru gitu, pasti ada hal yang baru yang bisa tak pelajari. Nah, contohnya kayak Firza gini loh. Dari tadi kan dia ngomongkan, oh Om Dennis tuh senior dalam hal film bla bla bla. Hei, kamu adalah seniorku dalam hal punya anak dan berumah tangga. Iya sih. Iya loh. Aku lupa ya. Anakku masih coaching, Iya. tapi kamu punya 2 anak yang lucu-lucu. Iya, benar. Iya kan? Dan bahkan ketika anakmu lahir, aku dengar juga kamu lagi jauh di tengah hutan kerja. Kawan 5 tuh. Iya. Iya kan? Gitu loh. Aku belum pernah di posisi itu dan merasakan itu. Dan aku pengen tahu apa yang harus aku lakukan kalau itu terjadi padaku nanti. Dan aku harus tanya kamu. 42. 42. Semoga umur 42 semua terkabul. Oke, amin. Keresahan. Karena Anda sudah menurut ilmu itu beribadah. Iya. Karena selama ini Om Dennis membuang rasa nyaman dan segala macam untuk zona nyaman, belajar untuk upgrade diri terus ya. Tuhan akan membayar itu. Bukan Tuhan lah, alam sekitarnya ini akan membayar itu kok gitu kayaknya. Semoga 42 43 lah. Amin. Dan cepet-cepet ya. Akan hadir malaikat kecil yang akan Waduh, ya mudah-mudahan. menghukum hidupmu. Malaikat pencabut nyali. Anjing malaikat Sumpah. betul. Iya Iya benar. kan? Resiko-resiko yang tadinya kita ambil berani
Begitu ada anak, anjing ini gimana nih? Aku paling temperamen Lucu di banget. jalan, bener Anjing nggak? lucu banget sih, Mobil malah. tuh kalau senggol-senggolan tak tabrakin sekalian. Berantem apa mau di jalan di Iya, bengkel iya. serah. Sekarang enggak, mobilku banyak sensornya. Ini impiannya anakku, jangan dirusak lah gitu. Weh. Gitu ya. Dari Bian Bi. Dari aku ya, kalau sedikit mereview tentang tes psikologi yang katanya ada dominance, ada apa-apa itu ya. Seorang Denis Adiswara itu tipikal yang cool blue, yang into details gitu, yang sudah berevolusi menjadi seseorang yang very very wise. Makanya tadi aku ya sisa-sisa orang yang detail itu memang masih kelihatan calculating risk gitu, menghitung resiko bahwa nanti ketemuan sama Bian ini. Aku kan orang baru ya di hidupnya Bang Denis. Ya. Tidak seperti Firza yang sudah berdinamika beberapa minggu terakhir ini. Tapi siapa orang ini nanti akan masuk ke ruang sebelah mana di rumahku. Rumahku ini ada ruangan tertutup, jangan sampai dia masuk ke sana gitu-gitu lah kira-kira. Aku sangat berhati-hati untuk masuk ke rumahnya Bang Denis ini. Gitu, makanya ada banyak hal yang aku lakukan supaya membuat dia nyaman. Aku menggunakan finding common ground lah ya, menyamakan frekuensi, menggunakan werewolf, Digimon supaya dia merasa bahwa ini gak apa-apa masuk aja gitu. Iya itu bahasa aku soalnya. masuk aja masuk ke rumah gitu. Iya. Dan satu hal yang memang sudah disimpulkan sendiri oleh yang bersangkutan adalah ya proses menjadi seorang seperti ini tetap ada fase tainya juga. Ya. Gitu, dan mau nggak mau harus kita terima. Aku pun ono fase tai, kon pasti ono fase tai di hidup, anjing ngerasa arogan banget gitu. Tapi ternyata nggak ada di Denis Adiswara. Justru fase tainya adalah fase ketika dia temperamen dan nggak bisa pegang setir itu tadi. Oh iya, betul. Jadi tidak bisa menjadi player one ketika emosinya muncul gitu, nggak bisa kontrol. Dan respect, dan ini pelajaran buat kita semua bahwa kita diberkahi otak tapi kita nggak dikasih handbooknya, kita nggak dikasih cara kerjanya. Nanti kalau emosinya nyala kamu harus ngapain nih gitu kan. Kalau kamu down, kalau RPM-nya nggak naik-naik gitu kan, kita tahu ini mobil kenapa gitu kan. Tapi kalau otak kita nggak dikasih tahu gitu. Iya sih. Nah makanya seorang Denis Adiswara tadi aku tanyakan, gimana kalau kamu datang ke kehidupanmu yang lebih muda, apa yang akan kamu lakukan supaya menyiapkan mental pada waktu ada Denis Adiswara Junior ini nanti. Ya. Gitu. Gitu sih. Terima kasih loh. Siap. Happy banget ditemukan oleh Mas Firza bertemu dengan seorang legendary man. Wow, film. Waduh, keren bro. Sekarang inilah kita dengar dari Om Denis. Apa? Pesan apalah untuk mungkin teman-teman yang mungkin mempunyai karakter baper atau mencoba berkarir di dunia entertain atau apalah yang bisa. Yang paling yang baper aja kali ya, yang mungkin yang masih patah hati dan nggak tahu gimana cara untuk move on atau apa dan segala macam. Menarik. Iya. Satu hal yang akan tetap selalu ada adalah perubahan. Satu hal yang pasti dalam hidup ya yang akan tetap ada adalah perubahan. Uncertainty. Iya. Perubahan status kita dari yang tadinya ada orang di samping kita menjadi tidak ada. Yang tadinya kita sendiri menjadi ada orang baru datang. Yang tadinya kita mungkin ada orang tua terus gak ada. Yang tadinya kita mungkin bisa jongkok terus habis itu gak bisa jongkok mungkin. Itu perubahan. Itu perubahan yang bakal kita alamin gitu loh. Kamu bakal sedih ketika transisi itu terjadi. Dan itu normal. Nyebelin tapi normal. Tinggal kita gimana caranya yang atur mau apa ya? Mau sedihnya lama atau sebentar. Itu sih. Ya. Kayak vibe-nya kayak adem gitu ya. Anjir. Itu sih. Tapi ngeri sih. Tua tuh ngeri. Tapi itu normal. Iya. Iya, karena iya, Pak. apa ya?
Ya setiap kesuksesan pasti kita pernah gagal juga. Setiap kita memulai hubungan sesuatu sama seseorang, ya kan berarti artinya suatu hari nanti kita akan kehilangan dia. Semakin kita bahagia dengan momen-momen itu, harusnya semakin menyadarkan kita akan berpisah semakin dekat gitu. Wah, Makanya tiap kali ulang tahun tuh artinya itu aku semakin dekat dengan perpisahan-perpisahan itu. Itu sih. ya. Makanya yang tak rayain itu justru bukan pas hari ulang tahunnya, tapi hari-hari di luar ulang tahun itu. Tuh. Anjing sih, ngeri. Ada perih-perihnya juga bro. Iya makanya. Kepala 3 kita men tahun ini. Men. Iya men, kita udah. Ya gak apa-apa, kan kamu belum ulang tahun kan? Iya. Ya nikmatilah hari ini. Iya borderline antara 29 sama 30 itu kayak jauh banget bang. Iya. Kayak anjing tua kita gitu. Iya. Gak apa-apa, nikmatilah hari ini. Tapi pas nanti kamu ulang tahun, ya disyukuri aja kamu sudah sejauh ini. Iya. Tapi kamu lebih dekat dengan Perpisahan. perpisahan. Kita nggak tahu kapan. Perpisahan yang kita tidak tahu kapan. Itu. Makanya mumpung ada ya nikmati aja. Nikmati aja. Senang-senang aja. Gitu. Anjing sih. Iya. Aku gak Iya. expect endingnya gini cuk. Iya. Maksudnya kayak Nampar banget. iya ini. bro. Iya. Apalagi soal barusan ya, yang baru kalimat-kalimat barusan itu. Iya sih. Kita emang harus hidup ya sekarang gitu, be present. Iya. No, kita nggak ada waktu untuk menselebrasikan apapun yang terjadi kayaknya. Kita cukup menikmati aja deh. Ya nikmati aja. Iya. Kalau kita hidup di masa lalu kita akan depresi, kalau kita hidup di masa depan kita akan penuh dengan kecemasan. Ya hiduplah hari ini gitu Iya. kalau bahasanya Bang Den. Iya, Mati. Iya. nikmati. Keren. Terima kasih Om Denis Makasih juga ya. Terima atas kasih. waktunya. Terbaik. Terima kasih Iya. Ultras Buntu dimanapun berada. Kita Lokanan. masih Terima kasih kepada Lokananta juga. Lokananta. Thank you Lokananta. Kepada halo. Kopi Halo. Kopi halo. Thank you Terima kasih terbaik. atas supportnya. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, sehingga kita jadi lebih tahu mana yang lebih bagus dan mana yang lebih dibutuhkan untuk hidup kita. Tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.